Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua dan bersama dengan saya Bung Ropan. Tentunya kita sudah menyaksikan hasil pertandingan antara tim nasional Indonesia di bawah asuhan Sintayong berhadapan dengan tamu kita, Bangladesh. Pertandingan ini hanya merupakan pertandingan persahabatan sebenarnya, tapi masuk dalam kalender FIFA Matchday yang dimainkan di Stadion Sijalak Harupat di Bandung, dan hasilnya memang sungguh mengecewakan. 0-0. Mark Klok dan kawan-kawan tidak mampu mencetak sebiji gol pun. Hasil pertandingan ini di bawah ekspektasi banyak orang. Pasti penggemar sepak bola Indonesia mungkin saja kecewa bahwa kita ada peluang atau banyak peluang mungkin bisa mencetak gol, tapi hasil akhirnya imbang. Dan lawan kita adalah Bangladesh. Secara peringkat, tim nasional kita tuh jauh di atas Bangladesh. Bangladesh 188 peringkat FIFA-nya, kita ada di 159. Jadi mestinya apalagi bermain di kandang. Dan kita lebih menguasai permainan dan ada peluang, terutama dari Stefano Lillipali, tapi akhirnya kita sulit mendapatkan kemenangan yang diharapkan. Bukan saja penggemar sepak bola atau penonton yang hadir di Stadion Sijalak Harupat yang merasa kecewa, tidak puas dengan hasil yang terjadi, di mana kita gagal untuk mencetak hasil positif. Nah, bagi Bangladesh sendiri, mereka tentunya puas karena mereka mampu bisa menahan tim Indonesia. Mungkin saja sebelum pertandingan mereka bisa berharap bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan atau mereka bisa menahan imbang, dan ternyata benar apa yang mungkin ditargetkan oleh mereka, imbang. Jangan sampai kalah dengan tim Indonesia. Karena sebelum pertandingan melawan Indonesia, mereka sempat bermain imbang 0-0 dengan Mongolia dan kalah dari Maladewa bahkan dengan 0-2. Jadi memang ada keraguan juga saya pikir bagi tim asuhan Javier Fernandez Cabrera ini, pelatih asal Spanyol yang menukangi Bangladesh, bahwa mereka bukan tidak mungkin terjungkal menghadapi Indonesia. Tapi hasil ini tentunya disambut dengan baik oleh Bangladesh karena mereka juga sama seperti kita akan menghadapi kualifikasi putaran ketiga di di Piala Asia ya untuk 2023 yang nantinya akan dimainkan seminggu lagi, di mana Indonesia itu berada di grup A. Nah, kita tahu bersama kita berhadapan dengan tim-tim yang kuat. Ada tuan rumah Kuwait, ada Yordania dan Nepal. Mungkin hanya Nepal di bawah peringkat kita, tapi dua lawan kita yang sangat kuat, Kuwait dan Yordania, memang peringkatnya di atas kita. Dan kalau melihat penampilan tim asuhan STY ini bermain melawan Bangladesh, saya ragu ya, untuk bisa berbuat banyak di Stadion Jaber Al Ahmad Internasional ya di Kuwait City ini. Karena pasti Kuwait mencanangkan target mereka untuk bisa lolos menjadi juara grup A. Nah, kita kalau bisa menjadi juara grup A itu paling tidak harus menang 2 kali dan imbang sekali, tidak boleh kalah dalam 3 pertandingan yang dimainkan di Kuwait. Karena kita tanggal 8 bermain dengan Kuwait, kemudian pertandingan kedua bukan dengan Nepal, justru dengan Jordania. Nah, ini dua-dua lawan kuat. Terakhir baru kita lawan Nepal pada tanggal 15, tanggal 12 dengan Yordan. Dan mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana cara bermain kita yang melawan Bangladesh. Saya tidak perlu mengulas pertandingan ini karena memang jauh dari harapan. Ya. Dan kita memang tidak ada kreativitas bermain. Visi untuk bermain bola itu kurang sekali. Passing masih salah-salah, masih sangat terlihat. Bagaimana untuk transisi permainan juga nggak bagus sama sekali. Untuk membuild up serangan dari belakang juga, ke depan juga tidak kelihatan. Dan ini menjadi kelemahan memang. Oke, ini pertandingan hanya persahabatan. Dan dalam starting 11 memang tidak terlihat ada Witan di sana dan Egy, karena Egy masih dalam pemulihan kebugaran dia. Dan Witan baru melangsungkan perkawinan sehingga dua pemain ini tidak ada di garis depan. Ya, STY memainkan di sana lah Muhammad Rafli, di sana ada Sadil Ramdhani dan Irfan Jaya yang dimainkan dengan pola 4-3-3.
Nadeo kembali untuk bermain di bawah Mistar, dan di belakang ada Asnawi di kanan. Pratama Arhan juga datang dari Jepang dan diizinkan untuk bermain, dia di posisi bek kiri dari Rizky Ridho dan Fahrudin. Kemudian di tengah ada pemain yang baru dipanggil oleh STY, yaitu Stefano Lillipali untuk berpasangan dengan Mark Klok di sana dan Rahmat Irianto. Dan tidak kelihatan bahwa kita ini, kalau melihat dari permainan melawan Bangladesh ya, bahwa tim ini bisa punya harapan besar untuk bisa lolos di Piala Asia 2023. Karena sulit sekali. Kalau sama Bangladesh aja kita nggak bisa bikin gol, nggak bisa menang, bikin 1 gol aja susah. Bagaimana dengan Kuwait? Bagaimana dengan Jordania? Mungkin lawan Nepal kita bisa menang. Dan kita kembali ke pertandingan melawan Bangladesh. Nah, ketidakpuasan dari STY ini terlihat. Dan dia melakukan 6 pergantian memang ya, pemain kita untuk bisa berbuat lagi di babak kedua, tapi memang tidak ada pengaruh apa-apa. Elkan Bagot sudah dimainkan ketika dia menarik juga Fahrudin untuk Elkan Bagot bermain dengan Rizky Ridho. Cederanya Asnawi sudah keluar, ada Alfreana Dewanga yang dimasukkan di sana. Edo masuk juga sana untuk mengisi posisi dari Pratama Arhan. Ya, ada Dimas Derajat masuk, ada Marcelino Ferdinand, ada 2 gelandang Rahmat Irianto dan Lillipali ditarik keluar, termasuk Muhammad Rafli yang ditarik keluar. 6 pergantian ini yang saya pikir tidak bagus banget kalau bisa melihat dalam laga melawan Bangladesh. Semoga ini akan dievaluasi ya. Evaluasi mendalam dari STY. Kalau enggak, ini berbahaya. Kita babak belur di Piala Asia. Tinggal seminggu loh. Menghadapi langsung dengan Kuwait yang keras. Kalau kita hancur langsung dikalahkan oleh Kuwait, mental kita pasti berpengaruh sekali. Dan kita tidak akan mungkin untuk bisa improve lagi, untuk bisa berkembang dengan baik kalau kita sudah kalah dalam pertandingan pertama. Karena Yordania yang menunggu di pertandingan kedua. Kalah lawan Yordania ya sudah, selamat tinggal, selesai. Dan memang ini yang kita bisa lihat, bahwa tidak ada perkembangan yang signifikan setelah kita gagal hanya dapat perunggu di SEA Games. Ya, kita kalah di semifinal melawan Thailand. Dan kesininya saya berharap memang ini harus ada peningkatan ya. Ini kesempatan untuk menghadapi Bangladesh yang secara peringkat ada di bawah kita. Kesempatan untuk kita bisa menang banyak. Mungkin kita bisa menang dengan 2-3 gol, bahkan kalau kita bisa pesta gol kan ini jauh lebih bagus. Permainannya menarik ya. Tapi sudah bermain 0-0 pun kita tidak bagus-bagus amat. Padahal Bangladesh ini tidak bermain bagus ya, melawan kita. Mestinya kita bisa menang, karena biasa-biasa aja Bangladesh ini ketika melawan tim Indonesia. Tapi ya itu yang terjadi. Faktanya kita nggak menang melawan mereka. Dan wajar kalau memang PSSI atau Exco ini mengevaluasi memang kinerja dari STY. Bukan untuk memecat, tapi untuk mengevaluasi. Wajar. Karena Exco yang menyetujui STY datang untuk menangani tim nasional Indonesia. Memang target dia di U20 Piala Dunia untuk tahun depan. Ya, tetapi kan ini kegagalan demi kegagalan ini ya harus dievaluasi. Termasuk nanti setelah pulang dari Kuwait di kualifikasi Piala Asia. Terus akan berlanjut. Karena kita masih akan bertanding lagi sampai bulan Desember, itu udah Piala AFF lagi yang ada di sana. Karena bagaimanapun STY ini harus bisa memperlihatkan kinerja yang baik. Harapan besar dipertaruhkan terhadap STY ini. Banyak masyarakat Indonesia itu berharap dia bisa menaikkan performa tim Indonesia, ya, kualitas tim Indonesia setelah tampil oke di Piala AFF dengan tim mudanya. Kita bisa ke final menantang Thailand. Harapan itu besar sekali. Tetapi akhirnya kesininya kita sulit ya dengan STY, sehingga akan diuji terus STY ini sampai di Piala AFF sebelum ke Piala Dunia. Kalau di Piala Dunia juga kita gagal dan nggak bisa bikin apa-apa ya, resikonya memang STY harus bertanggung jawab di sini. Bukan tidak mungkin juga dia diberhentikan, dan memang sampai tahun depan ya STY posisi dia terus tahun depan berakhir, mungkin di Desember dia sudah harus berakhir, dan dia harus bisa menunjukkan ini. Sayang memang dalam pertandingan di kualifikasi Piala Asia di Kuwait ini, Jordi Amat dan Sandy Walsh tidak bisa bermain karena pengurusannya memang agak telat, agak lambat, padahal sudah bisa diurus sudah dari Januari itu bekerja keras.
tapi akhirnya tidak bisa didaftarkan. Kalau ada dua pemain ini mungkin akan lain jadinya, kita mungkin akan jauh lebih bagus. Karena dengan cederanya Asnawi, Sandy Walsh bisa bermain di kanan karena memang dia bek kanan. Nah sekarang agak susah, ini ya repotnya, bahwa kualitas fullback kita itu kurang karena Asnawi itu bagus dan Pratama Arhan bagus. Nah kalau dua ini nggak fit, gawat karena penggantinya pelapisnya memang tidak sebagus Asnawi dan Pratama Arhan. Walaupun Afriana Dewanga sudah dicoba ya, mungkin bisa bermain di kiri atau bermain di kanan, tapi memang tidak sebagus kalau ada Asnawi dan Pratama. Nah sekarang kalau Asnawi ini cedera, tidak bermain nanti di Kuwait, ini berbahaya juga. Tapi kalau kita punya Sandy Walsh di sana yang sudah bisa didaftarkan, wah ini jauh lebih bagus. Sayang sudah tutup pendaftaran, sehingga dua pemain ini tidak bisa ini. Dan memang proses naturalisasinya belum selesai juga, ya agak berlarut-larut juga di sini, ya agak begitu lama memang. Nah, saya pikir itu di Maret atau April kemarin sudah selesai. Ya, mungkin saja masih bisa didaftarkan kalau 3 bulan sebelumnya. Tapi setelah ini belum juga selesai ya. Ini apa boleh buat? Tanpa dua pemain ini juga. Mungkin mereka hanya bisa bermain di Piala AFF pada akhir tahun. Sangat disayangkan memang. Tapi tetap kita harus maju terus dengan pemain yang ada. Dan STY harus terus bisa memberikan motivasi terhadap pemain-pemain asuhannya karena dia bertanggung jawab. Dan sekali lagi wajar kalau Exco ini memanggil juga untuk sekedar berbicara lagi, mengevaluasi kinerja dari STY. Nggak apa-apa, nggak masalah karena ini kan bukan soal pemecatan, nggak ada ya, hanya evaluasi. Dan penting ini evaluasi untuk melihat tim kita biar ada progres ke depan lebih bagus karena tujuan utama golnya kita kan di tuan rumah sebagai di kejuaraan dunia nanti, dan kita akan lihat nantinya perkembangan ke depan bagaimana, ya. Apakah progresnya akan bagus terus atau kita mengalami kegagalan demi kegagalan, ya. Karena tetap apapun itu STY harus bisa membuktikan kalau pemain-pemain naturalisasi pun sudah masuk, semua pemain sudah diikuti dan kita masih jeblok, nah dia harus bertanggung jawab. Dan PSSI di sini sudah bisa melihat dengan kualitas pemain seperti ini, PR besar ada di depan mata. Bagaimana kita untuk bisa menghadirkan pemain-pemain terbaik yang ada. Masa Indonesia begitu luas, kita tidak bisa mendapatkan 11 atau 20 pemain yang bagus. Tapi semua juga bermuara di kompetisi. Kompetisi ini harus diurus dengan benar. Bukan hanya Liga 1 dan Liga 2 yang menjadi perhatian. Tapi semua aspek harus dilihat di sini. Penunjang-penunjang untuk bisa memajukan tim nasional. Kita harus lakukan sini. Apa yang dikeluhkan oleh STY juga setelah dari SEA Games bahwa kita perlu training center, ini sudah lama sebenarnya. Di mana-mana kan harus ada tim nasional punya lapangan sendiri. Tempat pemusatan latihan sendiri itu penting memang. Dan ini sudah lama dan harus sebenarnya dilakukan. Bukan hanya karena STY sudah berbicara. Ini tugas dari PSSI, memutar roda kompetisi juga dari PSSI agar kompetisi itu jauh lebih bagus, menyiapkan perangkat pertandingan yang baik sehingga bisa menghasilkan mutu yang bagus dengan kualitas pemain yang baik. Kalau enggak hanya begini-begini terus, sulit untuk kita bisa melihat pemain-pemain diambil dari kompetisi itu bermain tim nasional dan akhirnya bisa bersaing di ASEAN atau kita bisa mengalahkan Thailand atau mengalahkan Vietnam. Agak sangat sulit ini. Perangkat-perangkat yang harus disiapkan termasuk oleh kualitas wasit juga yang memimpin pertandingan. Bagaimana pengaturan-pengaturan juga skor ini harus dilihat juga. Jadi itu banyak PR yang harus dilakukan ke depan kalau sepak bola kita ingin berkembang dengan baik dan maju. Tapi saya tetap berharap, masih punya harapan memang. Ke depan kita harus lebih baik lagi. Harus maju. Dengan STY saat ini yang diberi kesempatan untuk bisa memoles tim nasional kita. Dan kita banyak pemain-pemain muda yang bertalenta, yang luar biasa, bakatnya luar biasa. Tinggal tergantung nantinya bagaimana PSSI melihat ini. Dan juga STY untuk berpacu dengan waktu. Karena dia hanya punya waktu tidak lebih dari 2 tahun untuk bisa memoles tim ini untuk menjadi lebih baik. Nah kita tunggu ke depan bagaimana. Sampai di sini pembicaraan saya dengan hasil pertandingan tim Indonesia yang sangat mengecewakan tentunya. Tetapi tetap harus kita menaruh harapan terhadap Garuda Muda ini dan juga tim senior
yang nantinya akan bertarung di Piala Asia. Sekali lagi memang agak berat kalau melihat seperti melawan Bangladesh dan kita berharap menang melawan Kuwait. Walaupun banyak bilang, oh sepak bola bisa terjadi sesuatu, ini sulit. Kita bermain di kandang lawan dengan peringkat mereka jauh lebih bagus dibandingkan kita. Kuwait itu jauh di atas. Kita termasuk apalagi dengan Yordania. Tapi kita akan lihat nantinya. Semoga kita bermain baik dan mendapatkan hasil yang bagus di kualifikasi Piala Asia nantinya. Ciao.